Bisa terdengar suara saya? Siang, Mbak Ika. Boleh tolong tulis di kolom komentar? Iya, siang, Mbak Ika. Siang. Salam kenal. Selamat siang, Siang, Bapak dan Mbak Ika. Ibu. Selamat siang, bisa kedengeran suara saya? Siang, Mbak, Siang. kedengeran. Kedengeran, Mbak Ika. Halo, tes 1, 2, 3. Kedengeran, Mbak Ika, kedengeran. Oke, baik. Kedengeran ya suara saya ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Mungkin saya lihat dulu wajahnya satu persatu. Saya sapa dulu, halo. Dengan Ibu ada Ibu Clara, ada Ibu Silo, ada Ibu Juli. Halo. Ada Pak Rudi, ada Pak Henry. Bener ya? Mohon maaf kalau saya ada kesalahan penulisan nama. Ada Ibu Farida. Bapak dan Ibu boleh dibuka dulu, biar kita bisa saling kenal. Oke, baik. Sambil menunggu para peserta yang sedang masuk juga, saya mau berkenalan sedikit. Kita akan dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan bahas mengenai yang masalah mengenai resesi. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Begitu ya. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu, kita tanpa mengurang lagi banyak waktu, kita akan buka acara ini, oke? Oke, Indonesia hampir dipastikan akan mengalami resesi dalam Q3 ini. Nah, Bapak Ibu, waktu kita mendengar mengenai kata resesi, mungkin buat sebagian orang itu katanya pasti negatif ya. Dan pastinya kita akan langsung khawatir atau merasa bingung. Aduh, gimana nih dalam Q3 kok tiba-tiba yang namanya Ibu Sri Mulyani itu mengumumkan bahwa kita akan masuk ke dalam namanya kata resesi. Namun, kalau kata orang bijak nih, kalau kita memiliki persiapan yang penting dan persiapan yang matang dalam mengatasi kondisi resesi, kita pastinya akan tahu gimana cara menghadapinya. Nah, tentunya ini akan dibahas dalam acara kita kali ini. Nah, Bapak dan Ibu boleh bantu saya tulis di kolom komentar, ada yang tahu acara kita kali ini? Acaranya apa judulnya? Boleh ada yang bantu? Boleh loh. Silahkan, acaranya ini kita interaktif, jadi boleh tolong ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu, silahkan. Ada yang tahu acara kita kali ini? Di kolom komentar boleh? Oke, mungkin pada belum masuk, nggak apa-apa. Saya bahas sedikit ya. Jadi kita nama acaranya inilah Santai Kulik Keuangan atau yang kita biasa singkat dengan SAKU gitu ya. Nah, sebenarnya acara ini Bapak Ibu kita buat dengan sungguh spesial buat Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena spesialnya dihadiri oleh 2 orang juga yang sungguh sangat spesial, ya kan? Dan sudah meluangkan waktu untuk membahas tentang masalah keuangan, cara menghadapi resesi. Oke, nah pertama-tama kita baca dalam doa dulu untuk membuka acara kita siang hari ini. Bapak dan Ibu boleh menundukkan kepala sedikit, nanti kita akan berdoa supaya acara yang kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Oke, berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa yang pasti resesi itu adalah pasti, itu kan kita nggak bisa cegah lagi, karena memang sudah dikeluarkan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, bahwa memang kita akan menghadapi yang namanya resesi. Jadi sebenarnya apa sih yang penting dalam menghadapi resesi kali ini? Nah, saat ini saya perkenalkan dulu 2 pembicara kita yang spesial. Ya, baik, yang pertama adalah Ibu Febriani Sofyan, Direktur MNC Live. Boleh dipersilakan diperkenalkan dulu Ibu. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih Bu Febri. Kemudian kita juga ada yang spesial lagi dengan Bapak Dimas A. Aryadi,
sebagai CMO MNC Asset. Boleh diperkenalkan dulu Bapak Dimas? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, Terima kasih baik. sudah join. Baik. Nah, yang pasti kata orang nih kalau nggak kenal makanya nggak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan sedikit sekilas siapa pembicara kita. Oke, ada Ibu Febriani, kemudian ada juga Bapak Dimas. Nah, mohon saya di-sharekan kepada Mas Anang bagaimana kita akan masuk ke dalam video company profile MNC Financial Service supaya lebih jelasnya apa sih sebenarnya MNC Financial Service ini. Founded in 1989, MNC Group has grown to become the leading investment group in Indonesia. Under the leadership of founder and chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group has 3 strategic investments: financial services, media, and lifestyle property. MNC Capital Indonesia, known as MNC Capital, was established in 1999 when MNC Group started to separate its financial services division to become independent. It went public in 2001 and today has integrated financial services from banking, consumer finance, leasing, securities, asset management, general insurance, life insurance, and financial technology. MNC Bank focuses on full-service banking for SME, consumer, and wholesale banking and has credit card and debit card operation. The bank currently spends significant resources to become a major player in digital banking, capitalizing on the group's strength in technology. MNC Finance is engaged in consumer financing, such as new car and multi-purpose financing and mortgages. As part of improving customer services, MNC Finance has developed a digital application to deliver faster and better credit processing. MNC Leasing serves corporate customers primarily to finance productive assets in the form of leasing, sale and leaseback, factoring, project financing, infrastructure financing, and other financing. MNC Securitas, which is the first company established by the group back in late 1989, provides a complete range of services from brokerage, margin financing, research, underwriting, and financial advisory services. It has more than 100 retail branches and operates one of the largest online trading services. MNC Asset Management manages a variety of investment products for individual and institutional investors through various mutual funds and discretionary management services. It specializes in equity, fixed income, and money market instrument. In the near future, the company will expand into private equity, venture capital, and special situation fund. MNC Insurance provides general insurance services for retail and corporate customers. With a 24/7 online customer service and application support, MNC Insurance strives to provide excellent service for its customers. It currently develops digital application for new car insurance product. MNC Life offers a number of assurance products, including health, accident, and unit link. MNC Life has recently launched its digital-based apps named Hario Apps for education, pension, health, accident, and life insurances. MNC Teknologi Nusantara has just launched Spin, Smart Payment Indonesia, a super apps that connects all MNC Group business units in one financial ecosystem. It provides e-money, e-wallet, digital remittance, and loyalty program. Adapting the latest technology, Spin is able to interconnect with other providers' QR code. Very soon, the company will launch its peer-to-peer lending apps to enter into microfinancing, which can be used as the financing channeling agent for Spin and MNC Bank. MNC Capital has committed itself to become the front runner in integrated financial services in Indonesia. It is achievable with a strong ecosystem owned by the group today. MNC Capital, building towards the most integrated digital financial services. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu sekilas mengenai MNC Financial Service. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran
kira-kira seperti apa sih yang namanya MNC Financial Service. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekarang saya lihat cukup sudah banyak ya orang yang sudah masuk. Untuk menyemangatkan dulu, boleh saya minta tolong tulis di kolomnya. Bapak dan Ibu bisa tahu apa judul acara kita kali ini? Boleh minta tolong tulis di ruangan chatnya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita nunggu lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa rangkum sedikit buat Bapak dan Ibu yang baru join. Kita kali ini akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang namanya kenapa sih kok kita mesti bingung hadapi resesi? Apalagi yang namanya Menteri Sri Mulyani kemarin sudah mengatakan pada saat ini kita akan masuk yang namanya resesi. Nah, saat ini sudah hadir dua pembicara kita juga. Mungkin saya perkenalkan kembali lagi dengan Ibu Febriani. Silakan Ibu. Halo. Dan kemudian juga ada Bapak Dimas. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Thank you Ya, for oke. join. Oke, nah kemudian kedua pembicara kita ini adalah berasal dari MNC Asset dan kemudian juga dari MNC Life. Nah, sekilas saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai MNC Asset. MNC Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang mengelola berbagai produk investasi reksadana bagi nasabah retail dan institusi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. MNC Asset sudah berusia 20 tahun yang didirikan pada 25 Mei 2000. Kemudian sekilas mengenai MNC Life. MNC Life merupakan perusahaan investasi di bidang jasa keuangan yang memasarkan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa melalui multi jalur distribusi dengan jajaran agen mandiri sebagai unit usaha utamanya dan juga dilengkapi dengan jalur distribusi agency, benesurance, dan employee benefit untuk memperluas dan memperbesar distribusi produknya. MNC Life sendiri sudah berusia 10 tahun, didirikan pada 23 November 2010. MNC Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Oke, Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi waktu lagi, sekarang kita akan masuk kepada paparan singkat dampak ekonomi akibat pandemi dan bagaimana strategi investasi di masa pandemi. Mari kita sambut Bapak Dimas dari MNC Asset. Ya, terima kasih Mbak Ika, luar biasa MC kita siang hari ini, semangat di tengah besok mungkin Bapak Ibu sudah mau long weekend sampai dengan hari Minggu. Ya, luar biasa Mbak Ika, thank you juga teman-teman MNC Live udah MNC Asset, ini the first project yang luar biasa. Kita punya temanya saku ya Mbak ya, santai ulik keuangan. Pembicara kedua mentor saya Bu Febri, selamat siang Bu, thank you for join. Pak Wito di sini, ada nasabah saya sampai Hong Kong nih juga hadir di sini. Pak Arief, terima kasih. Bu Clara, terima kasih sudah join. Mungkin tidak berlama-lama, saya coba akan discuss. Temanya yang saya ini agak berat nih Bu, tapi kita bicaranya secara santai ya, karena ini udah mau long weekend gitu Mbak Ika ya. Izin nanti saya boleh tanya-tanya juga ya Mas Dimas ya. Boleh, silakan open Mbak Ya. Pertanyaannya, asal jangan pertanyaan pribadi ya Mbak ya. Oke, baik. Oke, ini saya share screen, apakah muncul Mbak Ika? Muncul, sudah terlihat jelas Mas. Oke, saya coba mulai dari tema yang pertama, dampak ekonomi dan strategi investasi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya dari MNC Asset, Bapak Ibu semua. Yang pertama saya akan membahas hanya simple tiga pembahasan saja. Yang pertama itu adalah dampaknya. Yang kedua strategi investasi apa nih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir itu adalah rekomendasi investasi di masa pandemi seperti apa. Izinkan saya langsung kita masuk ke poin yang nomor 1, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Kita tahu dampak pandemi COVID-19 ini langsung berimpact bukan hanya di Indonesia, kita bicara secara global dan juga secara domestik. Kita bicara pandemi COVID-19 global dan di Indonesia itu saat ini mempengaruhi darurat kesehatan, sehingga saat ini terjadi, kita mengenal kata-kata yang dulu kita tidak tahu Mbak Ika, social distancing dan PSBB. Zaman dulu kita nggak akan tahu apa itu PSBB. Ternyata sekarang pembatasan sosial berskala besar. Dan ini berimpact terhadap apa? Pemburuknya sektor real.
Nah, kita memang melihat di kondisi saat ini nih yang dikenakan adalah bukan hanya resesi yang seperti dahulu kala, resesi kali ini nih terkena faktor demand and supply-nya. Jadi saat ini memang nanti saya akan tampilkan di slide selanjutnya itu demand-nya ini berkurang. Demand-nya berkurang, daya belinya berkurang karena apa? Memang karena produksinya dari suatu perusahaan juga berkurang. Daya belinya juga berkurang. Itu mengakibatkan terancamnya SSK. SSK itu apa, Pak? Stabilitas sistem keuangan, Mbak Ika. Jadi ini yang membuat kondisi pemerintah OJK itu berharap siaga. Dan Oke, juga baik. berpengaruh juga Mbak Ika terhadap gejolak Betul. pasar keuangan domestik. Kita memang Oke, lihat baik. ini data diambil dari bulan Agustus ya, Agustus outflow pasar saham ini investor foreign keluar Mbak di Agustus ya. Nanti Oke, yang baik. update-nya saya kasih tahu. Untuk outflow juga pasar SBN kelihatan. Ini kelihatan dari indeks harga saham gabungan turun. Saat ini di 5.100-an. Di 2019 Bapak Ibu semua tahu indeks itu di harga 6 ribuan. Yield SBN naik Bapak Ibu semua Mbak Ika. Yield naik berarti kan memang harga turun nih. Jadi tidak baik. IDR pun nilai tukar rupiah versus US dollar juga turun. Tapi sekarang be better ada di level 14.600. Tapi jangan sedih. Kita resesi ini bukan hanya Indonesia. Kita bisa lihat Amerika Serikat di kuartal 1 Mbak Ika itu memang Ya, positif 0,3, namun jangan betul. sedih. Di kuartal 2 minus 9,5. Be better Indonesia minus 5,3. Spanyol minus 22,1. Itali Oke, minus baik. 17,3 Mbak. Perancis minus Jadi 19, dua digit mungkin semua. begini kali ya Mas Dimas ya. Sebenarnya resesi ini dunia gitu ya. Jadi Betul. negara-negara yang powerful juga atau negara-negara perkasa pun menghadapi ini gitu ya Mas ya. Betul sekali Mbak. Jadi just only ini bukan masalah Asia, masalah emerging market, semua negara pun terimpact. Ini saya ada datanya, memang kita lihat ini dari rata-rata mereka di kuartal 2 itu yang negara yang hampir serupa dengan kita itu rata-rata double digit Mbak. Serupa dengan kita dalam artian Wow. apa? Misalkan kita bicara dalam artian jumlah warga negaranya. Ya dari Amerika Serikat, Brazil juga itu lebih parah. Nggak usah jauh-jauh Mbak Ika. Singapura, Ya, negara terdekat kita ya, yang biasanya waduh. tinggal 1,5 jam naik pesawat, itu Betul. minusnya 13,2 di kuartal 2, Wow. Bapak Ibu. Tapi kita Iya. jangan pesimis, kondisi saat ini tidak akan terjadi selamanya. Menurut proyeksi ekonomi global dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, memang iya, 2020 ini kita minus di range minus 6 sampai minus 7,6 ekonomi global ya Mbak Ika ya. Ya. Dari World Bank minus 5,2 ekonomi global, IMF minus 4,9. Tapi jangan sedih, di 2021 prediksi dari Organization for Economic Cooperation and Development itu positif Mbak Ika, dari 2,8 Oh, sampai 5,2. World Bank juga melihat 4,2 positif. IMF juga positif 5,4. Jadi optimisnya luar biasa di 2021 kali ini. Nah, ini saya mau menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suatu negara dibilang bahwasannya mereka adalah resesi apabila negara tersebut selama 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Nah, kita lihat memang di kuartal 1 kita masih positif 2,97. Di kuartal 2 kita sudah minus 5,32. Karena memang kita kena pandemi COVID-19 ini kasus pertama ini ada di akhir kuartal 1 atau awal kuartal 2. ya, betul Jadi Mas. baru itu Jadi Mbak. awal-awal tahun ya, bulan-bulan Maret ya waktu lalu ya. Betul. Nah, namun kan ini sebetulnya ketok resmi resesinya sih belum Mbak Ika. Nanti datanya kan dari Oke. BPS nih keluar awal November. Namun arahnya udah ke sana. Saya ambil statement dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, diprediksi kuartal 3 kita minus 2,9. Pak Luhut Binsar juga ada di kata-kata di salah satu media, MNC media lah, iNews gitu ya, Betul. dibicara bahwasannya minus 2,9. Pak Erlangga Hartanto mengamini juga dengan indikasi kuartal 3 kita minus 2,9. Apabila benar itu dirilis sama BPS di awal November, berarti kuartal 2 kita minus 5,32, kuartal 3 kita minus 2,9, resmilah sudah Indonesia masuk resesi. Nah, dari 5,32 itu apa yang menyebabkan kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi kita minus? Nomor 1 konsumsi, Mbak. Oke, Sebetulnya baik. Indonesia ini pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% ketolong sama konsumsi. Karena share-nya itu 59%-an terhadap pertumbuhan ekonomi. Warga negara kita Oke. 260 juta. Tapi impact-nya sekarang konsumsi memberikan kontribusi minus di pertumbuhan ekonomi minus 5,51. Karena apa? Income-nya masyarakat berkurang.
Yang wira swasta usahanya tidak jalan karena adanya PSBB. Yang karyawan perusahaannya tidak bisa berjalan, tidak bisa produksi, demand-nya berkurang, otomatis dia karena ada yang dirumahkan, di PHK ataupun di pay cut, dipotong gaji. Jadi demand-nya itu amat sangat berkurang Mbak Ika dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Itu amat sangat impact-nya luar biasa kan. Signifikan ya. Signifikan karena 59%. Betul. Makanya kemarin presiden kita Pak Jokowi bilang, tolong belanja pemerintah APBN tolong digiatkan di kuartal 3, kuartal 4 ini. Karena belanja pemerintah itu punya kontribusi 8,67% Mbak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu Wow. sepertinya berjalan. Saya lihat, my personal opinion, itu sepertinya berjalan. Terlihat dari kalau benar prediksi Bu Sri Mulyani kuartal 3 ini kita minusnya hanya 2,9, be good dong, lebih bagus. Dibanding sebelumnya 5,32, sekarang minus 2,9. Berarti Betul. memang ada nanti BPS yang rilis resminya, pasti saya prediksi belanja pemerintah ini memberikan pertumbuhan Q3 ini mungkin memberikan porsi yang positif. Sehingga minusnya nggak terlalu dalam, Mbak. Prediksi saya ya. Itu yang terjadi. Next-nya kita lihat dari sektor konsumsi yang ada di Indonesia. Kita lihat data Consumer Confidence Index-nya turun. Retail sales-nya turun, paling gampang Mbak Ika, retail sales terbesar di Indonesia itu MAP Group, Mitra Adi Perkasa. Wow, oke. Nah, Yang itu biasa kita retail beli sales. baju, beli sepatu Betul. gitu ya Mas ya? Zara, Betul. Debenham, Sogo, ya kita sebutin lah semua mereknya dia. Pada saat PSBB, ke mall juga nggak boleh, terbatas dan sebagainya, pasti orang Betul. jarang. Starbucks itu juga under ya MAP dan sebagainya. Jadi impact-nya luar biasa. Sudah pasti dampak retail sales-nya juga akan turun. Capital goods import-nya juga turun karena memang demand-nya berkurang. Tapi yang menariknya manufacturing PMI. Tempo hari indeks manufacturing Indonesia itu sempat di atas 50, Mbak. Pada saat PSBB Oke. agak dilonggarkan sebelum direm sama Pak Anies Baswedan. Karena Ya. kalau suatu indeks manufacturing Indonesia itu udah di atas 50, berarti manufacturing-nya udah bergerak. Indonesia mengarah ke sana, Mbak. Kemarin sudah 52. Berarti manufacturing kita sudah mulai bergerak nih saat ini. Berarti ada segi positifnya ya Mas Dimas ya? Betul, betul Mbak. Ada segi positifnya. Dan yang positif yang ketiganya adalah ini, dana pihak ketiga, Mbak. Dana pihak ketiga di bank itu meningkat. Kalau saya ambil datanya Agustus 2019 di-compare sama Agustus 2020, secara nasional itu naik 11%, Mbak. Jadi banyak orang yang shifting ke safe haven. Salah satunya produk deposito yang ada di bank. Makanya bank dana pihak ketiganya naik. Nah, kita lihat juga, nah ini yang heboh nih Mbak. 2 minggu belakangan ini sampai demo dan sebagainya, ada pro dan kontra di situ. Saya juga paham. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sebetulnya ada alasan, Mbak. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu dirilis segera sama pemerintah. Karena kita lihat memang peringkat ease of doing business tahun 2020, Indonesia itu ada di peringkatnya 73, Mbak. Jadi jauh di bawahnya lawannya kita, jauh banget, Mbak. Vietnam, ini kita tahu ya, Vietnam negara yang paling berimpact dari trade war. Amerika lawan China, trade war itu banyak pabrik yang pindah ke Vietnam tuh. Dia paling di bawah kita sedikit, 70. India, nggak usah jauh-jauh, Malaysia 12, Mbak. Jadi tingkat birokrasi dan sebagainya ini banyak barometernya untuk ease of doing business ini luar biasa. Nah, pemerintah itu tujuannya adalah menekan ini. Semaksimal mungkin paling bagusnya Singapura nih luar biasa nomor 2, urutan 2. Jadi semakin kecil semakin bagus biar apa? Investor foreign masuk ke kita. Harapannya apa? Short term-nya adalah capital market kita, mereka masuk lewat capital market, lewat saham, lewat bonds, atau untuk long term, yang paling utama long term, Mbak, untuk masuk ke sektor real, dia buka pabrik dan sebagainya. Karena kan kita tahu setiap tahunnya ada 2,9 juta mahasiswa baru ataupun tenaga kerja yang butuh pekerjaan. Nah, itulah kenapa alasannya. Tapi saya nggak akan membahas satu persatu, nanti masuk ke ranah politik, Mbak. Jadi kita besarannya aja dulu ya, Mbak Ika ya. Betul, betul sekali. Menarik ini Mas sebenarnya ya, karena difokuskan pada beberapa latar belakangnya ini banyak gitu sebenarnya. Betul, latar belakangnya banyak, Mbak. Karena kan di dalam itu ada klasternya banyak sekali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Ini saya dari segi investasi saja. Nah, next-nya Mbak, ini yang update pergerakan, ini yang orang biasa nih. Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu ini adalah gold atau emas ya Pak Ibu ya. Kalau emas saat ini yang terupdate barusan saya ambil sebelum ada santai ulik keuangan ini, itu emas itu harganya di 1000 naik Bapak Ibu hari ini di 1907,85 per troy ounce US dollar atau setara dengan 899.000 per gramnya untuk dirupiahkan. Jadi memang kita tahu
Nah, memang ada fluktuasi, Bapak Ibu, kenaikan emas. Emas ini menjadi salah satu instrumen safe haven yang saat ini Hmm. kalau suatu negara itu resesi, itu biasanya orang banyak masuk ke instrumen investasi safe haven, Mbak. Salah satunya emas. Nah, itu makanya Oke. menarik nih. Ini dulu emas tuh dari 400 ribuan, Mbak, sekarang udah jadi sempat menyentuh 1 juta malah per gramnya. Gitu. Yang kedua ini menarik, Mbak. Yang kedua adalah bonds, obligasi, tapi yang government yang diterbitkan sama pemerintah Republik Indonesia. Itu Baik. yield-nya yang 10 tahun itu di level saat ini yang terupdate-nya 6,58, Mbak. Ini yang kemarin saya ambil 26 Oktober 6,69. Sekarang yield-nya tadi 10 menit yang lalu saya ambil 6,58. Bagus berarti. Kalau yield-nya turun, harganya naik, Mbak. Berarti ini memang saya tadi ambil data selama bulan Oktober ini sampai dengan kemarin asing itu beli bonds itu senilai net buy 20 triliun rupiah, Mbak. Asing. Wow. Itu yang menyebabkan yield kita cukup turun, sekarang kan level 6,58 tadi barusan 10 menit yang lalu. USD IDR juga terjaga. Saya barusan ambil 10 menit yang lalu juga di level 14.665. Itu ya. Itu untuk harga currency US dollar kita versus IDR versus US dollar, Mbak. Oke. Nah, ini proyeksi ekonomi, Mbak. Proyeksi ekonomi ini menarik. Kita lihat World Economic Outlook ini, growth projection ini dibagi menjadi 2. World Output ini baik yang advanced economic, kalau kita yang kedua, Mbak, masuk kategori emerging market and developing economics. Kita prediksi advanced economic itu di 2021 positif 4,8, tapi yang menariknya apa? Kita salah satunya emerging market ini naik di prediksi 5,9. Saya bedah lagi, Mbak. Saya bedah lagi. Ini dari MOF ini Menteri Keuangan, Mbak. Ini pre-pandemic 5,3 diprediksi ini kan dia memang kemarin adjust ya 0,4 sampai dengan 1. Saya tidak membahas ini nanti terlalu lama, tapi yang kita lihat adalah proyeksi Agustus ini, Mbak. Proyeksi Agustus ini dari IMF. Year on year ya, Mas ya? Betul. Agustus ini year on year diprediksi adalah nanti di 2021 kita menariknya 2021 itu kita di range 4,5 sampai 5,5, Mbak. Nah, itu Berarti positif ya. sebenarnya adalah data yang positif ya, Mas ya? Betul, positif. Jadi Betul. ada optimisme di market, Mbak, saat ini. Iya. Itu yang terjadi. Nah, kedua, Mbak, strategik investasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kayaknya udah ditunggu-tunggu nih, Mas. Iya, betul-betul. Nah, ini yang terjadi, Mbak. Investasi itu disisihkan, bukan disisakan. Oke, walaupun sebenarnya mirip-mirip ya, sisi dan gitu sisa ya. gitu ya. Bedanya gini, Mbak. Jadi jangan sampai kebalik nih Bapak Ibu. Disisihkan bukan disisakan. Betul. Kalau kita nih, saya yang fixed income earner, karyawan, setiap tanggal misalkan 26 gajian. Seharusnya pas gajian itu disisihkan dulu, Mbak. Jangan kita pakai, nanti sisanya berapa baru kita investasikan. Itu yang salah. Jadi sekali lagi disisihkan bukan disisakan. Nah, saya breakdown. Berapapun income Bapak Ibu semua kan presentasinya 100%, Mbak. 50% itu untuk sesuatu yang esensial. Misalkan punya cicilan rumah, bayar listrik, cicilan mobil, bayar anak sekolah, dan teman-temannya, Mbak. Yang kedua, ini gaya hidup, Mbak, personal, 30%. Perlulah kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri, baik itu untuk nge-gym, beli baju, dan sebagainya. Saya akan masuk di poin yang ini, Mbak. Sebetulnya minimal diinvestasikan itu adalah sebesar 20% dari income-nya Bapak Ibu. Oke, berarti mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di layar yang warna pink ya, Mas Dimas ya? Ya, ini Mbak yang saya lingkarin ini ya. Betul. Ya, ini yang 20%, Mbak. Jadi 20% dari income-nya Bapak Ibu. Total income yang didapat Bapak Ibu. Next-nya, nah, seperti apa? Sebelum COVID dan setelah COVID, Mbak. Sebelah kiri ini sebelum COVID, di kanan setelah COVID. Alokasi sebelum COVID seharusnya menurut financial planner untuk investasi jangka panjang itu 30%, Mbak. Dari 20% tadi. Misalkan gini lah, kita punya income 100 juta. Berarti 20 jutanya kita investasikan, Mbak. Dari 20 juta itu 30%-nya ditaruh dalam investasi jangka panjang, 30%-nya jangka pendek, dan 40% jangka menengah, Mbak. Itu idealnya sebelum pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah uncertainty, Mbak. Tingkat ketidakpastiannya tinggi sekali saat ini. Oleh sebab itu, saya rekomendasikan untuk di kondisi saat ini, kita melakukan diversifikasi ataupun kita rebalancing, Mbak, kita punya investasi. Investasi jangka panjang dari yang tadinya porsi 30%, kita turunin 10%, Mbak.
Oke, jadi 20. baik. Berarti bisa Nah, dilihat yang abu-abu menjadi yang abu-abu ya? betul ini 30 Mbak, ke dari 20 tiga ya, Mas? puluh menjadi 20% Mbak. Oke, Terus baik. yang jangka menengah dari 40% dikurangin juga Mbak. 10% menjadi 30%. Nah, Baik. investasi jangka pendeknya yang kita tambah alokasinya dari 30% Oh, jadi 50%. Karena apa? oke. Tingkat ketidakpastiannya amat sangat tinggi yang terjadi saat ini. Kita tahu next month 3 Betul. November ada election Amerika Mbak, Biden sama Trump. Betul, Data betul. BPS keluar, vaksin keluar Ya, atau tidak, kan ada isu ya, November ini akan dimundurin karena belum ada izin Badan POM dan sebagainya. ya, Nah, itu betul, betul. Masih ketidakpastiannya ketidakpastian ya. amat sangat tinggi. Jadi Betul, saran betul. saya adalah coba Bapak Ibu semua dilakukan rebalancing lah untuk investasinya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, Mbak. Oke, baik, Mas. Nextnya investasi dibagi menjadi 3 macam Bapak Ibu, ada pendek, menengah, dan panjang berdasarkan jangka waktunya. Untuk jangka pendek itu biasanya common yang pertama tabungan konvensional. Ini tabungan yang dikeluarkan oleh bank, produk perbankan Mbak. Tabungan dan Betul, deposito ini adalah produk perbankan, real yang dikeluarkan betul. oleh bank, baik bank buku 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan modal intinya kan beda-beda ya. Kalau Oke. yang ketiganya adalah reksadana pasar uang, itu dikeluarkan kayak kami di perusahaan aset manajemen. Isinya reksadana pasar uang tuh hanya isinya Oke. sama Mbak, isinya deposito dan corporate bond ataupun bonds yang pasar uang juga. Jadi ini Berarti, sama-sama Mas, liquid. yang jangka pendek ini yang harus tadi kita tambah ya, Mas, kalau Betul. berdasarkan Dari ini sebelumnya ya, 30 slide menjadi sebelumnya. 50% Mbak. Iya, jadi ini Betul, yang betul banget. prioritas utama kita yang ini. Betul. Menengah sama, menengah ini obligasi Mbak. Obligasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan, corporate bond ataupun government bond. Yang Ya. keduanya reksadana pendapatan tetap, ini sama, isinya dalamnya obligasi juga, tapi yang jangka waktunya di atas 1 tahun. Dan yang ketiganya adalah emas Mbak, gold. Emas jangan dilakukan trading Bapak Ibu karena kita tadi fluktuasinya luar biasa ya. Jadi memang emas ini saran kami adalah untuk jangka menengah. Jangka panjangnya juga tetap harus ada Mbak, walaupun tadi kita kurangin tetap harus ada. Yang pertama adalah properti, rumah, tanah dan sebagainya. Karena dan yang kedua adalah saham, biasanya Bapak Oke. Ibu lewat MNC Sekuritas juga ada, dan sekuritas-sekuritas lainnya, dan juga reksadana saham. Itu yang ada di kami di Aset Manajemen MNC itu yang dalamnya sama, isinya beberapa saham. Nah, itu Mbak untuk yang pendek, menengah dan panjang. Baik. Nah, next-nya Mbak, data statistik pasar modal nih, saya ambil realnya dari ojk.go.id. Saham ini 2019 Desember, indeks harga saham gabungan memang turun Mbak, dari 6.299, Oke. kemarin tuh 5.346, dan sekarang itu 5.100-an ya, IHSG, jadi memang turun. Berarti ini comparing ke 2019 ya, Mas ya? Betul, 2019 Desember versus Agustus, Mbak. Ini Agustus 2020. Tapi kalau Oke, baik. realnya IHSG sekarang 5.100, malah lebih sedikit ya. Volume perdagangannya juga memang ada penurunan. Obligasi juga mengalami penurunan, Mbak, karena memang saya bilang tadi di awal kan memang belakangan ini sebelum Oktober ya, asing itu melakukan net sell ya, dia jual. Tapi sekarang di Betul. Oktober udah bagus, dia udah masuk lagi 20 triliun. Betul. Reksadana ini yang kami Mbak, ini dari 542 triliun di September turun memang 510 triliun. Namun menariknya apa? Jumlah investornya nambah Mbak. Dari 1,7 Betul. juta jadi 3 juta. Jadi hampir ya 2 kali lipat per Agustus. Jadi banyak orang sudah aware menjadi tuan rumah pasar modal, menjadi tuan rumah sendiri di pasar modal gitu Mbak. Jadi banyak Oke, sekali oke. investor-investor yang masuk. Peningkatannya lumayan dari 1,7 menjadi 3,6 kurang lebih ya. Betul, jadi 3.066.000 orang Mbak ya kurang lebihnya. Itu Ya. yang menjadi investor. Jadi peningkatan SID-nya bertambah di situ. Nah, ini rekomendasinya Mbak, investasi di masa pandemi. 3 hal Bapak Ibu. Yang Oke. pertama, likuiditas harus terjaga, liquid. Karena tadi ketidakpastiannya tinggi, anytime Bapak Ibu semua harus bisa tarik. Makanya tadi saya bilang, kenapa jangka pendek yang kita ambil itu prioritas nomor 1. Yang kedua, return-nya kompetitif. Kita tahu 7 days reverse repo rate atau BI rate Mbak, Bank Indonesia kan kemarin 5%. Sorry, Oke. 4%. BI rate itu ada 4%. Sepertinya di my personal opinion di kuartal 4 ini Bank Indonesia akan mengurangi lagi 25 basis point karena room-nya masih banyak Mbak. Inflasi kita masih 1,4, currency kita terjaga, jadi masih cukup banyak room buat BI masuk untuk mengurangi. Tambah lagi tren suku bunga global yang turun Mbak. Jepang minus, Amerika hampir 0 gitu ya. Jadi ini kalau kita taruh di banking aja pasti bunga deposito turun nih Mbak impact-nya.
Oh. Nah, makanya kita harus cari the second line-nya tapi return-nya cukup kompetitif. Dan yang terakhir adalah melakukan diversifikasi resiko. Jadi jangan Oke. taruh dalam satu keranjang, Mbak. Gitu. Iya, Jadi iya. resikonya dibagi. Rekomendasi Ibarat kata kalau kita naruh telur jangan taruh di dalam satu keranjang, kalau jatuh ya pecah semua pecah telurnya semua, gitu Mbak. ya Mas ya. Betul. Iya, Heeh. pecah semua. Jadi kita harus taruh di beberapa keranjang yang berbeda. Betul, betul. Rekomendasi dari kami yang pertama government bond, Mbak. Kenapa government bond, obligasi negara? Oke. Karena meminimalis adanya default. Kalau corporate kita tahu hampir semua perusahaan di Indonesia ini terkena dampak pandemi COVID-19. Oke. Impact-nya apa? Mereka bangkrut dan sebagainya. Takutnya kalau corporate bond nanti dia nggak bisa bayar nih pas jatuh tempo, Mbak. Nah, itu yang khawatir. Jadi Betul. rekomendasi kami Betul. yang pertama government bond. Yang kedua emas. Memang kita lihat emas menjadi Oke. salah satu instrumen safe haven juga. Betul, yang Di tadi tengah sudah kondisi ini, ya. dijelaskan ya Mas ya. Betul, tapi lebih kepada kondisinya menengah ya Mbak ya, gitu, jangka menengah. Dan yang terakhir adalah reksadana, Mbak. Ini reksadana yang ada di kita. Tapi reksadana apa dulu gitu ya. Nah, sebelum masuk reksadana, ini jenis apa sih reksadana? Ini orang kan banyak yang awam nih, Mbak. Reksadana Karena apa? sering dengar tapi mungkin ya perlu diingatkan kembali gitu ya Mas Betul. ya, reksadana itu apa dan seperti apa. Kayak kami MNC Asset Management dikirain aset manajemen kita pengelola building, bukan Bapak Ibu. Jadi kita Waduh, adalah manajer karena investasi. mirip-mirip loh Mas sebenarnya aset ya. Betul, jadi kita ini Oke. manajer investasi yang kelola dana Bapak Ibu dalam bentuk KIK, dalam namanya adalah reksadana. Oke, Reksadana punya kelebihan, Mbak. Yang pertama dikelola oleh ini penting kayaknya, perlu di-underline. Betul, dikelola sama manajer investasi. Siapa manajer investasinya? Itu adalah pasti kami di tim investasi yang punya sertifikasi dan terdaftar di Yang awasi sama OJK. terpercaya tentunya ya Mas ya. Betul, punya sertifikasi, Mbak. Di sana diterapkan minimum dari OJK, regulator kami. Bisa Betul. dicairkan kapan saja. Ini yang penting nih kondisi saat ini. Tidak di lock. Betul. Kalau yang jenis reksadana open end, Bapak Ibu bisa cairkan kapan saja. Yang Masalah menarik lagi, likuiditas tadi ya Mas ya. likuiditas, betul Mbak Ika. Betul. Yang menarik adalah dapat diakses secara online, Mbak. Nah, ini kami Oke, punya baik, aplikasi penting sekali. MNC Duit nih. Sekarang kan di mana aja, kapan aja, Bapak Ibu lihat buka gadget, handphone, langsung beli, jual bisa di situ, atau subscribe bisa di situ. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya Mas, untuk ketemu orang kayaknya kita agak-agak ragu begitu ya. Betul. Ini dengan handphone pakai genggaman aja, Mbak, langsung dia bisa jalanin transaksi. Oke, baik. Mulainya juga murah, Mbak, hanya 250.000. Kalau lewat MNC Duit, lewat MNC Duit malah 100.000 minimalnya. Wow, keren banget ya. Yang menarik lagi, Mbak, orang naruh 250.000 sama orang naruh 25M, indikasi returnnya sama. Jadi tidak dibedakan. Ini sebenarnya peluang ya buat Peluang. Bapak dan Ibu semua. Aduh, saya mau coba-coba dulu mau bagaimana caranya. Cukup hanya dengan 250.000 aja udah bisa Betul, ya Mas ya. Betul, Mbak. Diversifikasi jenis investasi pasti, Mbak, karena kayak misalkan saham, kita diversifikasi ke beberapa saham, bukan hanya satu. Bond juga Betul. sama, deposito juga sama. Terdaftar dan diawasi OJK itu yang nomor satu. Harus terdaftar dan diawasi oleh OJK biar tidak investasi bodong, Mbak. Dan tidak perlu Oke. pengetahuan khusus, nggak tahu analisis fundamental, teknikal, dan Betul. sebagainya. Jadi Tidak kami asal dari ya Mas MI, ya. betul, dari kami dari MI yang melakukan hal itu. Bapak Ibu hanya Betul. menitipkan uang sesuai dengan risk profile Bapak Ibu, nanti kita yang coba kelola. Itu sih, Mbak. Nah, ini Betul. saya coba bikin komparasinya, Mbak. Salah satu produk kami yang namanya pasar uang, Ini MNC. contoh ya Mas ya. Contoh, Mbak, MNC Dana Lancarnya pasar uang yang liquid, anytime bisa diambil, custodian Betul. banknya BCA, pencairan T+1. Misalkan 10 juta, naruh di September 2020, 30 hari, sama di compare sama di tabungan, Mbak. Kalau di tabungan bunganya sekarang 1% gross. Bunganya dari 10 juta hanya 6,5 juta. 6.500, Mbak. Tapi jangan sedih. Ini kan per annum, ini ada biaya-biayanya, Mbak, ini keluarkan. Hasilnya malah kalau di tabungan jadi minus, Mbak. Jadi 9.900.000. Kalau di lancar Seringkali kita lihat laporannya kok minus. Oh, sedih ya, gitu minus gitu ya. Ini mau investasi apa mau cuma-cuma ngasih uang kan gitu, Mbak ya. Nah, ini lancar ini bisa jadi salah satu solusi. Produk pasar uang ini ada di MNC Duit. Nah, bisa registrasi Bapak Ibu di www.mncduit.co.id atau di Android-nya bisa download namanya MNC Duit, Mbak. Nah, ini salah satu pencetusnya juga mentor saya di sini nih, Bu Febri nih, Bu. Nah, ini keren MNC banget Duit. pastinya dong. Betul. Nah, Mbak, terakhir Mbak Ika, saya ada video himbauan, boleh saya share, Mbak, terakhir, Mbak? Boleh, silakan Mas Dimas untuk videonya. Oke, saya share ya. Silakan Anang. Investasi bodong menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar.
Contohnya skema Ponzi. Piramida money game harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. Jangan lupa 2L. Legal, logis, Legal logis. cek legalitasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar biasa. Investasi bodoh. Ya pasti bohong. Wow. Itu Mbak Ika. Terakhir pesan moral dari kami MNC Aset, Boleh. jangan investasi bodong, Mbak. 2L, Oke. legal dan logis. Pertama, investasi apapun itu ditawarin termasuk sama kami, cek ke OJK, telepon 157. Legal nggak? Perusahaannya legal, produknya legal nggak? Dan yang kedua, Oke. logis. Kok dikasih return sekarang dapat return 17-20% gitu dengan kondisi kayak gini, uncertainty gini, dan fix, Mbak. Nah, itu berarti kan nggak logis. Jadi, saya harapin kita juga harus jadi smart investor biar kita tidak terjebak dalam skema investasi bodong. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Keren Ika. banget. Semoga membantu informasi tersebut. Luar biasa loh. Bagaimana Bapak dan Ibu mungkin bisa bantu ditulis di kolom komentar? Gimana Ya, kalau pendapatnya? ada yang mau ditanyakan ya Mbak Ika ya. Boleh loh. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh. Masih semangat ya. Kita masih ada satu pembicara lagi loh yang menarik. Bapak dan Ibu masih semangat? Oke. Saya Bapak dan yakin Ibunya masih di semangat. mute ini Mbak. Oh, di Bisanya mute cuma ya? chat. Oke, mungkin boleh kalau mau tanya-tanya atau mau komentar, boleh di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah terima kasih Mas Dimas atas pemaparannya, Sama-sama atas Mbak Ika. informasinya juga dan ilmunya kita pada siang hari ini. Tentunya dong masih pada semangat ya. Oke, baik. Sebelum saya beralih ke pembicara yang keren banget nomor 2 kita kali ini, oke kan? Nah, saya mau kasih sedikit. Dari tadi kan Mas Dimas bilang kan, aduh jangan sedih dong gitu kan, jangan bimbang. Nah, saya punya sedikit nih, Bu Intermezzo buat kita semua ya. Jangan sedih, jangan bimbang ya kan. Solusi pasti ada buat orang yang mau berkembang, oke? Jangan suka investasi yang namanya investasi bodong. Mending beli proteksi yang nggak suka bohong. Oke, mari kita sambut Ibu Febriani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih MC yang cantik Ibu Ika. Makasih juga Mas Dimas. Wah, ini waktunya Sama-sama, tinggal Ibu. 15 menit. Kayaknya saya sudah diborong Mas Dimas semua nih. Maaf Bu. Kita panjangin aja waktunya Bu. Ya, jadi tadi Mas Dimas sudah dari luar, dalam, ya atas, bawah, semua sudah komplit. Jadi kalau tadi kita punya tagline, Bapak Ibu sekalian, kita bicara sekarang saku ya. Jadi ada kita santai kulik keuangan. Jadi memang kami kolaborasi dari MNC Group, MNC Financial Services, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian setiap jam 12. Kita akan berlanjut nanti berikutnya kalau Bapak Ibu berkenan, kita akan lanjut ya Pak Dimas ya. Jadi kita bicara santai. Jadi sifatnya kalau kita lihat kalau Bapak Ibu ikut webinar, selama ini biasanya hostnya kayak MC-nya santai gitu. Ini MC-nya aktif sekali. Ya, jadi dia kayak kita talk show di media karena memang MNC Group terkenal medianya bahwa kita sangat santai sekali. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya silakan ya. Nah, tadi Mas Dimas sudah sampaikan dari luar dalam ya. Semua sudah disampaikan bahwa bagaimana investasi. Ingat, investasi itu harus logis, harus sesuai dengan OJK, arahan OJK atau dipantau oleh OJK dan juga ada legalisannya. Artinya bahwa tadi Mas Dimas sudah sampaikan mengenai investasi. Bapak Ibu yang udah pasti investasi itu tadi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Tapi balik lagi, dengan dampak ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas, bagaimanapun kita tetap pentingnya. Tadi yang ketidakpastian itu meningkat, tadi Mas Dimas sudah sampaikan. Tapi yang pasti itu kalau kita lihat ujung-ujungnya apa sih? Tadi Mas Dimas lebih dari segi investasinya. Saya lebih dari segi yang ketidakpastian tadi Mas Dimas sudah sampaikan. Tapi yang pasti itu adalah resiko, Bapak Ibu sekalian. Resiko apapun akan terjadi. Yang pasti, maaf kalau saya singgung, resiko yang dipandang di atas, ya. Lalu resiko kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, resiko sakit, atau resiko kalau kita tidak jaga hati-hati, resiko kecelakaan di luar kantor, apapun dimanapun. Nah, artinya masa pentingnya di masa pandemi itulah masalah proteksi. Proteksi ini sebenarnya penting bukan hanya di masa pandemi, tapi sebelum pandemi pun kita tahu bahwa kita butuh yang namanya
meminimalisasi resiko. Resiko tidak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Resiko itu hanya bisa diminimalisasi. Nah, gimana caranya? Next Mbak Ika, boleh? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah data dari atau kita dapat dari WHO. Kalau kita lihat ya total kasus kematian kalau kita tahu dengan masa ekonomi dengan masa pandemi ini, WHO mengatakan dengan adanya pandemi atau COVID-19 pada sebelumnya dari bulan Januari sampai bulan Mei itu berkisar selama 5 bulan cuma 5 juta yang terjangkit. Tapi Bapak Ibu tahu sejak di bulan Mei sampai sekarang itu tidak nyampai atau tidak sampai 2 bulan, bahkan 1,5 bulan dari bulan Mei bulan Juni itu langsung naik 2 kali lipat 10 juta. Bahkan Banyak di ya, Bu, ya? naik 5 juta. Bahkan tidak sampai 3 minggu atau kita cuma 21 hari naik 5 juta. Artinya apa? Wabah ini kita tidak bisa tinggal diam atau tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus berhati-hati bahwa wabah ini ada, ya. Kita lihat dari kita tadi Pak Dipa sudah sampaikan dari akhir kuartal pertama atau bulan Maret sampai sekarang kita sudah terjangkit 20 juta jiwa kasus itu COVID dan total kematian hampir 756.000 ya. Nah, ini menyebabkan kalau kita lihat di diagram di bawah hampir tiap hari kasusnya ada saja. Ada contoh kita Paris 20 ribuan. Yang namanya Singapura, negara tangga kita 14 juta per satu hari. Artinya apa? Ini wabah ini ada. Risikonya ada. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa pertumbuhan ekonomi ini yang tidak tadi yang Dimas sampaikan tidak pasti, tapi apa yang kita lakukan dalam melindungi diri kita? Next, Ika. Nah, virus mematikan dalam satu dasawarsa. Mungkin Bapak Ibu tahu pernah lihat ya atau pernah dengar. Tahun 2023 itu ada SARS ya, kematian 774. Ada lagi virus MERS ya, 2012 sampai 2019 itu 858. Tapi dari dua ini kan kita tahu bahwa itu adalah melewati satu yang namanya animal atau hewan. Tapi corona, ya kita nggak tahu nih lewatnya. Bilangnya kalau ternyata terjangkit dari udara, ada yang bilang karena terjangkit dari, kita tidak tahu. Tapi corona itu ada Bapak Ibu sekalian. Dari kita tahu dari terjangkit kita heboh itu dari awal Maret atau pertengahan Maret 2019 sampai Oktober, itu corona hampir 1,1 juta jiwa sudah meninggal karena virus corona ini. Artinya banyak ya Bu Feb ya? Iya, betul. Dari data di atas kita bisa melihat kematian itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu sekalian. Resiko yang saya bilang sampaikan di awal, resiko itu tidak bisa kita hindari, tapi kita minimalisasi. Terus resiko itu pasti. Yang tadi Dimas bilang, ketidakpastian. Tapi yang pasti itu adalah resiko terjadi. Resiko apa? Ya tadi saya sampaikan, resiko meninggal seperti yang kita tahu dengan corona ini yang kita semua was-was dengan adanya kita PSBB setiap daerah atau ketat PSBB dan sebagainya. Jadi apa sih yang perlu kita persiapkan? Ya tadi Dimas sampaikan, investasi harus kita siapkan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang sesuai dengan profil risiko kita. Tapi yang namanya risiko itu udah pasti. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk persiapan proteksi tadi atau menyiapkan atau meminimalisasi risiko tadi yaitu dengan memberikan proteksi. Nah, apa itu dengan proteksi? Silakan Pak Ika. Mbak Ika, boleh Mbak Ika? Nah, silakan. Sekarang sudah benar Bapak Ibu sekalian. Sudah benarkah proteksi yang kita maksud? Jadi sekarang kita selama ini proteksi diri kita apa? Dengan memakai masker, ya, dengan banyak minum vitamin, vitamin D, vitamin B, semua vitamin kita minum karena kita parno, ya, untuk menghindari tadi yang kita tadi wabah corona tadi. Sekarang setiap hari kita menggunakan yang namanya hand sanitizer, disinfektan. Bahkan setiap hari saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya parno. Setiap detik saya pasti pakai yang namanya hand sanitizer atau yang namanya cuci tangan. Tapi itu kita di luarnya saja menghindari risiko supaya kita terhindar dengan kena yang namanya corona. Tapi apakah itu cukup untuk menghindari yang namanya proteksi diri kita? Silakan Mbak Ika. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ya pendapatan premi bruto kalau kita bicara dari segi asuransi jiwa, kita bandingkan tahun 2019, tahun 2020, yang namanya proteksi itu ya harus kita lakukan. Bukan hanya di luar, tapi juga risiko yang terjadi, yang tadi saya sampaikan, risiko dipanggil main di atas, risiko mengalami kecelakaan, atau risiko apapun yang terjadi dalam diri kita. Kita bisa dilihat dari data diagram di depan, dari 2019, Januari, Februari, ini adalah data semester 1, dibandingkan dengan 2019 dan 2020. Kalau kita lihat, ya, ada peningkatan
peningkatan premi atau ada pembelian asuransi dari seluruh masyarakat Indonesia dari bulan April sampai di bulan Juni. Kita lihat waktu di bulan Maret ya, kalau kita lihat itu 12 ribuan. Tapi kalau kita lihat lagi menurun di bulan April. Tapi kelihatan dari bulan Mei sesuai dengan slide saya sebelumnya tadi, kita lihat dari bulan Mei sampai sekarang itu peningkatan corona yang tadinya selama 5 bulan 5 juta terjangkit, tapi setelah Mei sampai sekarang itu tidak sampai dengan 1 bulan, itu 5 juta. Peningkatan itu yang namanya kena terjangkit corona. Nah, itu kelihatan sekali Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya proteksi diri kita itu ada dengan memberikan beli asuransi. Bahwa grafik ini menggambarkan bahwa pembelian asuransi meningkat. Kita lihat dari grafik dari bulan April, Mei, Juni. Jadi dengan meningkatnya di saat pandemi ini, saatnya Bapak Ibu sekalian artinya kita butuh asuransi. Kelihatan sekali dari grafik ini. Next, Ika. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu sekalian, faktor penting yang mendorong pembelian produk asuransi jiwa dan kesehatan. Kita bandingkan dengan beberapa negara di Asia, ya India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Hong Kong, negara tetangga kita. Kalau kita lihat ya, contoh paling tinggi itu adalah Indonesia, 30%. Kenapa banyak sekali yang beli asuransi di Indonesia itu meningkat? Karena kelihatan sekali bahwa inovatifnya produk-produk yang ada di Indonesia. Makanya kalau kita lihat peningkatan asuransi itu di Indonesia meningkat, karena lihat ada variatifnya. Dari produk asuransi jiwa, kecelakaan, bahkan kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang, kalau kita lihat namanya asuransi itu adalah proteksi jiwa dan proteksi diri kita. Tapi makin meningkat dengan variatifnya, digabung dengan asuransi, ada penyakit kritis, ada yang namanya asuransi kalau kita kena misalnya mengalami masuk rumah sakit, atau asuransi yang namanya investasi digabung. Itu asuransi antara proteksi dan perlindungan digabung dengan investasi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya unit link, atau yang namanya adalah endowment dan sebagainya. Jadi meningkatkan produk asuransi itu bukan hanya asuransi jiwa saja, tapi kelihat. Nah, ini akan kelihatan di Indonesia khususnya. Variatif produk-produk yang ada di Indonesia untuk hanya namanya proteksi, bukan hanya asuransi jiwa saja, tapi meningkat asuransi kecelakaan, kesehatan dan sebagainya. Termasuk adalah combine dengan asuransi jiwa atau proteksi dengan investasi. Kita lihat lagi berikutnya Mbak Ika. Nah, mengutip Bapak Ibu sekalian hasil riset lembaga survei Nielsen, ya. Jadi sekitar 35% masyarakat Indonesia ingin memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi. Dan 5% akhirnya memutuskan untuk membeli produk asuransi kesehatan. Nah, statement ini mengatakan yang tadi disampaikan di slide-slide sebelumnya dari Mas Dimas dan slide sebelumnya mengatakan bahwa proteksi itu tetap dibutuhkan untuk diri kita, bukan hanya dari luar, social distancing, pakai masker, hand sanitizer, tapi bagaimana kalau kita seandainya terjadi resiko yang tidak bisa kita hindari. Makanya kalau kita lihat 35% masyarakat Indonesia sudah meningkat. Dari tadi kita lihat dari diagram kita sampaikan dari bulan Mei, Juni, peningkatan growth atau premi dari perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di kita di Indonesia ini. Dan mayoritas itu adalah meningkat premi asuransi karena asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan masuk rumah sakit, atau asuransi kesehatan karena penyakit kritis, apapun itu bentuk asuransi, tapi asuransi kesehatan. Nah, di sini akan kita lihat, next Mbak Ika. Nah, artinya semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya asuransi. Artinya the real protection, bukan hanya proteksi dengan kita sifatnya social distancing atau pakai masker, tapi the real protection, something happen with us, kita sudah tidak bisa hindari lagi. Apa kita sudah, artinya kalau kita bicara proteksi itu adalah we love. Kita cinta dengan keluarga kita, cinta dengan lingkungan kita, cinta dengan apapun yang kita cintai, bahwa kita siap mempersiapkan yang namanya proteksi. Itu adalah the real protection, itu adalah dengan membeli perusahaan asuransi atau beli produk dari asuransi. Nah, kami ada bagian dari MNC Group, itu dan MNC Life, itu memberikan informasi bahwa yang namanya proteksi itu adalah, next Ika. Mbak Ika boleh next? Ya. Survei minat asuransi. Nah, Bapak Ibu sekalian saya sudah sampaikan dari 35% masyarakat Indonesia itu sudah mulai melihat melek matanya membeli perusahaan asuransi atau beli produk asuransi, terutama dari asuransi kesehatan di dalam masa pandemi. Tapi menariknya lagi, dengan meningkatnya bisnis digitalisasi atau meningkatnya atau kita stay at home digital, kita meningkat yang namanya asuransi digital Bapak Ibu sekalian. Ini yang kelihatan sekali dari kita punya survei. Dari survei usia 25-34 tahun itu adalah survei yang biasa main gadget, main digital, mereka melihat bahwa mereka beli produk asuransi melalui yang namanya
hanya satu genggam saja atau satu melewat yang namanya gadget mereka. Kita lihat dari usia milenials 25 sampai 34 tahun atau late millennials, mereka membeli produk yaitu mayoritas itu produk asuransi. Dan surprisingly, itu rata-rata yang beli asuransi laki-laki, 64% yang membeli produk asuransi daripada wanita 36%. Iya. Yang tadi Mbak Ika, karena rata-rata itu pencari nafkah, dia cinta keluarganya, Betul. karena takut terjadi resiko tadi, dia memproteksi dirinya dengan membeli asuransi. Nah, beli asuransi dengan masa sekarang tidak perlu ketemu dengan agen kembali atau agen saja, tapi bisa melalui yang namanya digital. Mungkin kita tahu selama ini kita beli asuransi melalui yang namanya bank, yang tadi Mas Dimas sampaikan, atau melalui agen yang ketemu dengan kita. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mulai canggih. Kita cukup melalui yang namanya handphone saja, beli asuransi dari mana asuransi Bapak banyak dari agregator, atau kita sebut dengan yang namanya broker-broker polis, atau broker-broker yang namanya broker asuransi, bisa dilihat melalui digital. Next, Mbak Ika. Nah, kali ini kami dari bagian MNC Group ingin memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian. Kami adalah MNC Life, punya yang namanya asuransi digital. Bisa di-download melalui yang namanya apps, itu adalah iOS dan Android, yang kita sebut dengan Hario. Ya, Hario itu sudah tentu oke untuk proteksi melalui asuransi online. Asuransi online ini yang dapat langsung Bapak Ibu ngerti melalui dengan genggaman handphone saja. Bisa Anda dapati dengan produk-produk yang cukup ya. Mudah sekali ya. Betul, Mbak Ika. Hanya melalui handphone Anda bisa melalui yang namanya beli produk-produk asuransi yang Anda minati sesuai dengan profil Anda. Contoh, next slide-nya Mbak Ika. Ini salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa menemukan yang namanya produk asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi rumah tinggal, asuransi pensiun, dan asuransi jiwa. Nah, menariknya lagi tadi Mas Dimas sudah sampaikan, hanya 100.000 Bapak Ibu sudah bisa beli produk reksadana. Di kita juga sama. Dengan kecanggihan digitalisasi, Bapak Ibu sekalian bisa beli produk asuransi melalui digital. Nah, di produk kami dari yang 10.000 sampai 50.000 saja sudah mengcover jiwa kita. Kalau kita bilang 50.000 Mbak Ika, bisa beli produk asuransi melalui asuransi online, yaitu salah satunya asuransi MNC Life yang namanya Hario. Artinya, menghindari yang namanya risiko cukup dengan satu genggaman tangan saja melihat melalui asuransi online dimanapun Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Contohnya asuransi-asuransi yang ada digital yang kerjasama dengan beberapa asuransi dengan satu webs atau satu aplikasi. Contoh bisa dilihat, contoh misalnya Pasar Polis atau yang namanya Hario MNC Life. Banyak sekali Bapak Ibu bisa menemukan melalui asuransi tanpa ketemu agen, karena ingat kita tetap yang namanya social distancing. Dengan genggaman saja bisa beli premi, bisa klaim preminya juga di sini. Jadi bisa beli produk, begitu juga seperti Mas Dimas sampaikan, tadi beli reksadananya bisa tarik dananya. Di kami juga sama. Beli produknya bisa juga klaim melalui handphone saja. Nah, itu saja keren saya banget, rasa Bu, cukup ya. Mbak Ika. Iya, ya. Bu, Ya, tadi jadi, saya tertarik ini ada sedikit, Bu. informasi jadi karena Bu Feb, saya tertarik satu nih, sedikit, Bu. Mbak Ika. Yang tadi dengan 50.000 ya, Bu, tadi katanya, Bu. Betul. Jadi kayaknya kayak saya asuransi kalau yang tadi misalnya asuransi- minum di kafe atau nongkrong aja itu udah 50.000 ya, Bu ya. Ini udah dapat proteksi ya, Bu. Betul, betul. Nah, jadi dengan 50.000 mungkin dikurangin ngopinya Mbak Ika, ngurangin ngetehnya atau makan goreng-gorengan atau belanjanya, cukup sisihkan. Tadi saya menggunakan kalimat Mas Dimas, sisihkan ya. Jadi bukan sisain, tapi sisihkan dananya 50.000 saja. Bapak Ibu sudah di-cover dengan perlindungan asuransi dari asuransi Hario, dan itu di-cover selama setahun Mbak Ika ya. Dengan hanya 50.000 bisa mendapatkan uang pertanggungan sebesar maksimal 33 juta. Keren banget pastinya ini. Belinya langsung tinggal download melalui Hario ini, bisa melalui Android maupun iOS juga, langsung segera dan bisa beli preminya, dan kita mudah-mudahan tidak ada yang klaim ya. Karena kita beli proteksi itu kan bukan tidak diklaim. Betul. Karena kita mau sehat selalu ya, Bu ya. Atau meminimalisasi resiko yang terjadi. Itu aja Mbak Ika. Betul sekali. Ada next slide-nya lagi, Bu? Sedikit lagi? Cukup. Kita langsung Q&A saja. Wah, ini penting banget nih. Asuransi berikan kepastian. Oke, betul sekali. Nah, Pak Dimas atau Mas Dimas dan Bu Feb, tadi sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Ya, Pertanyaannya nih kece banget sih menurut saya ya, kalau bahasa saya. Tadi ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab berbarengan gitu ya.
ada yang tanya seperti ini dari Pak Antoni Ricardo. Yes. Mana yang lebih didahulukan antara proteksi atau investasi? Oke, mana yang didahulukan antara proteksi dan investasi? Itu menjadi satu poin yang berbeda, Mbak. Jadi misalkan gini, Pak Antoni, terima kasih atas pertanyaannya. Kita berinvestasi itu perlu, karena tadi bukan disisakan, tapi disisihkan. Kita udah berinvestasi besar-besar, kita udah beli nih 20%, ikutin yang tadi saran dari saya. Tiba-tiba Anda tidak lakukan proteksi. Tiba-tiba Anda kena sakit dan sebagainya, uang yang Anda investasikan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi Betul. itu tidak bisa mana yang didahulukan, itu harus berjalan beriringan, Mbak Ika. Oke. Gitu. Itu dari my personal opinion sih, Mbak Ika. Bu Feb mau menambahkan? Oke, saya tambahkan ya. Jadi makasih Pak Ricardo tadi pertanyaannya ya. Itu bagus sekali, betul Pak. Jadi yang namanya perlindungan proteksi itu harus kita lakukan segera mungkin. Kan tadi saya sampaikan ya Pak, yang namanya risiko tidak bisa kita hindari. Jadi tadi menyambung kalimat Dimas, betul. Jadi harus beriringan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita investasi, ya investasi itu kan kita tahu tergantung dengan market. Apalagi kita investasi, contoh tadi beli emas. Tadi Dimas sudah sampaikan harganya pernah 1 juta per gram. Kalau 900. Kalau kita beli gitu ya, kita beli 10 gram. Tadi kita bayar 10 juta. Berkurang di 900 atau 9 juta. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita belum siap, uang yang kita sampaikan investasi 10 juta menjadi 5 juta yang tadi Dimas sampaikan. Investasi 100 juta menjadi 80 juta atau bahkan hilang dananya. Nah, biasanya kalau gitu sifat timbul darah tingginya muncul ya. Oke. Penat-penutnya Baru muncul, penyakit bawaan ya Bu ya. Betul, semua penyakit-penyakitnya Yang dibawa muncul. karena Itulah stres. Itu gunanya proteksi Bapak Ibu sekalian. Artinya benar beriringan. Nah, kalau tiba-tiba misalnya kita masuk rumah sakit, artinya investasi tadi udah berkurang nilainya, kita ambil lagi Bu, Pak. Otomatis berkurang. Tapi kalau Bapak sisihkan dananya tadi beli investasi dan beli premi asuransi, itu jangan khawatir. Tidak perlu mengambil dana lagi investasinya, cukup asuransi yang membayarkan yang namanya kalau Bapak Ibu masuk rumah sakit. Atau berkunjung ke rumah sakit dengan memberikan obat-obat seperti rawat jalan. Itu di-cover oleh asuransi. Jadi harus beriringan. Baik, terima kasih. Kemudian ini masih dari Pak Antoni, pertanyaan yang kedua adalah, di masa pandemi saat ini, apakah tepat berinvestasi di reksadana dan apa alasannya? Terima kasih. Mungkin buat Mas Dimas berarti ya? Iya, luar biasa Pak Antoni. Nanti minta nomor teleponnya Pak Antoni ya kalau gitu. Oke, gini Pak Antoni. Perlu Jadi apakah sesi curhat mungkin dengan Mas Dimas? Yang tepat di oleh Mas Dimas. langsung follow up Bu. Jadi gini, apakah tepat di reksadana? Ya tepat. Yang pertama, tapi reksadana jenis apa dulu? Jadi pastikan Bapak Antoni ini beli reksadana sesuai dengan risk profile Pak Antoni. Itu yang pertama, risk profile dulu, dan jangka waktu Bapak berinvestasi berapa lama. Itu dulu Mbak. Nah, alasannya kenapa di reksadana? Karena reksadana merupakan instrumen yang aman. Sekarang masih menjadi anak emas nih Mbak di pemerintahan sekarang. Karena return dari reksadana bukan merupakan objek pajak sesuai PPh 36 pasal 4 ayat 3 huruf I. Jadi returnnya misalkan indikasi return dapat 6%, 7% itu net Mbak Ika. Dan aman. Kenapa aman? Karena uangnya nggak disimpan di asset management company ya kami. Uangnya itu disimpan di bank kastedian. Bank kastedian, nyimpannya di bank kastedian. Rata-rata bank kastedian itu minimal bank buku 3, Mbak. Yang punya dana kelolaan di atas 5 triliun. Biasanya bank buku 4 udah pasti jadi kastedian bank. Jadi uangnya tidak ada di kami. Jadi kalau dibilang aman-aman, dan juga dibilang diversifikasi resiko juga sama, itu terjadi, Pak. Ya, tapi yang pastikan sesuai risk profile Bapak Ibu, dan pastikan sesuai jangka waktunya. Jangan risk profile-nya konservatif, taruhnya di reksadana saham, bulan depan mau diambil, Mbak. Ya udah pasti salah gitu. Jadi pastikan sesuaikan risk profile-nya. Itu sih Mbak Ika. Baik. Sedikit lagi nih Mas, masih pertanyaan dengan reksadana dari Ibu Ana Maria. Kalau mau ikut reksadana caranya gimana? Minimal berapa dan harus besar ya dananya? Oke, terima kasih Bu Ana. Untuk ikut reksadana seperti yang tadi saya Bu Febri bilang, kalau di MNC via MNC Duit hanya 100.000 Mbak. Jadi untuk kopi 2 gelas ya Mbak ya. Untuk kopi 2 gelas gitu. Atau sekarang bioskop udah dibuka untuk 2 tiket bioskop gitu ya, hanya 100.000 saja. Via apa? Kita lewat aplikasi online. Tadi MNC Live ada Haryotop, kita ada MNC Duit, DUIT, Dunia Investasi Anda. Cukup masuk ke websitenya www.mncduit.co.id atau download di aplikasi Android-nya Mbak. MNC DUIT. Nah, itu langsung download di situ, daftar jadi nasabah, nggak pakai tanda tangan basah, langsung isi semua di situ, Mbak. Nanti langsung resmi jadi nasabah, langsung bisa bertransaksi. Minimum hanya 100.000 saja. Itu Mbak Ika.
Oke. Nah, Mungkin baiknya saya boleh tambahkan dari Mas Dimas sedikit ya untuk boleh Bu. ini luar biasa pertanyaan. Jadi memang betul. Dengan kecanggihan digitalisasi atau dunia digital, jadi Bapak Ibu sekalian bisa bandingkan ya, bisa bandingkan dari beberapa perusahaan-perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang namanya perusahaan aset manajemen atau fund manager. Jadi dengan adanya digitalisasi, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Contoh di masa dibilang produk-produk apa sih, produk-produk yang cocok, apakah produk pasar uang atau pendapatan tetap, tergantung resiko Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa dicoba. Kan ada pepatah mengatakan, tidak kena maka tidak sayang. Dicoba dulu 100.000 saja dengan 2 kopi Mas Dimas saya sampaikan ya. Jadi beli 100.000 di reksadana, 50.000 di asuransi. Hanya Betul. 10.000 dapat investasi plus dapat proteksinya. Ya, Karena nggak ada yang tahu ya Bu, kalau habis minum Betul. kopi sakit perut gitu ya. Ya, jadi hanya segenggam tangan saja melalui handphone Bapak Ibu sekalian dari Android dan iOS, dengan dunia digitalisasi ini Anda bisa bandingkan. Ini kebetulan yang bicara adalah MNC Lab dan MNC Aset. Sebenarnya banyak sekali ya yang namanya sudah online reksadana dan online asuransi. Ibu Bapak silakan. Kami berdua di sini hanya menyampaikan bahwa itulah yang namanya perlu investasi dan perlindungan. Anda hanya dunia asuransi itu bukan hanya dilihat dari ketemu agen saja, tapi bisa dijangkau dimanapun. Jadi kalau kita punya tagline anytime, anywhere, butuh investasi harus untuk meningkatkan kita punya namanya income. Tapi yang namanya resiko tidak bisa kita hindari, beli produk asuransi melalui digital. Oke, baik. Terima kasih Bu Feb dan Mas Dimas. Yes, baik, Pak. Masih ada waktu untuk bertanya lagi? Silakan, saya free Mbak. Silakan Masih Mbak boleh Ika. ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak TS Wijoyo. Produk RD jangka panjang. Ya. Sebentar. Oke, sebentar. Produk RD jangka panjang pendek MNC yang terbaik, produknya apa dan berapa returnnya? Oke, terima kasih, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak PS Wijoyo. Jadi reksadana balik lagi sesuai dengan risk profile-nya Pak Wijoyo. Tapi kalau Bapak tanya produk unggulannya apa, yang pertama jangka pendek Pak. Jangka pendek itu dedicated biasanya ke reksadana pasar uang. Produk unggulan kami adalah MNC Dana Lancar yang tadi saya share. Jadi Pak Wijoyo langsung bisa buka itu untuk MNC Dana Lancar. Returnnya indikasi di atas 5% net Pak. Di atas 5% net. Indikasi returnnya based on past performance. Tapi net ya Pak ya, ekuivalen sama kalau bicara ke bank itu sama aja kayak Bapak dapat bunga deposito misalkan 7% atau 6,75%. Tapi jangan salah Pak Wijoyo. Pak Wijoyo naruh di Dana Lancar 100.000 nggak mungkin di bank dapat bunga 6,75. Nah ini kan Bapak naruh 100.000 dapat tadi di atas 5%. Yang kedua untuk jangka panjangnya apa? Kalau kami lihat dengan kondisi ke saat ini kayaknya yang lebih bijak adalah naruh ke MNC Dana SBN Pak. Itu adalah pendapatan tetap. Sebetulnya dia jangka waktunya menengah. Tapi kita lihat dengan faktor risiko yang tinggi, kedepannya lebih bagus untuk MNC Dana SBN. Karena itu dalamnya adalah government bond. Indikasi returnnya itu di atasnya lancar, itu memang indikasinya di atas 6,5 Pak. Atau bahasa banknya itu hampir setara dengan 8%-an. Itu sih yang terjadi. Tapi yang menariknya di luar itu Mbak Ika, sekarang trennya baru di kami ini banyak yang masuk ke MNC Dana Dolar. Dalamnya mata uangnya US dollar. Performance-nya 1 tahunnya based on past performance 9% Mbak. 9% based on past performance itu cukup menarik ya Mas? Betul, cukup menarik sekali kalau kita bicara return. Karena apa? Karena memang sekarang currency US dollar menjadi salah satu safe haven juga. Orang bulan depan mau ada election Amerika, Trump lawan Biden dan sebagainya. Dia save dulu, dibeli currency dulu US dollar. Nah, dia karena investasi, dia udah beli US dollar, dia taruhlah di MNC Dana Dolar. Nah, itu juga menjadi salah satu solusi sih Mbak Ika. Tapi balik lagi, hemat saya sesuaikan sama risk profile Bapak Wijoyo dan juga sesuai jangka waktunya Bapak. Itu sih Mbak Ika. Ini masih pada semangat loh rupanya loh ya. Lanjut Mbak. Makin lama makin panas ini loh. Iya. MC-nya juga makin panas ini. Ini nggak pada long weekend kayaknya Mbak, nggak pada mau ke Bandung, ke Bogor. Kayaknya pada nggak mau berpisah gitu ya, padahal udah jam segini nggak apa-apa. Kita masih semangat. Ada pertanyaan lagi? Makan-makan. Iya benar-benar Bu. Ini luar biasa loh, antusiasme untuk acara Saku kita kali ini ya kan. Nah ada lagi pertanyaan dari Ibu Farida. Kalau mau menabung emas sekarang tepat nggak ya? Harga lagi tinggi Pak. Gimana menurut Bapak gitu?
Oke, yang paling tepat Mas Dimas kali Mbak ya. Apa Mas apa nih? Oke, gini Bu, Mas maksudnya Bu Aduh. Farida. Wah, ini kok udah long Heeh. weekend udah mulai agak miring-miring Mbak ini Mbak. Oke, Bu Oke, Farida, terima kasih baik. pertanyaannya. Menabung emas tepat atau tidak? Dari my personal opinion, kondisinya kemarin emas itu sempat di 1.800 per troy ounce Bu. 1 jam yang lalu 1907,85 per troy ounce atau 899.000. Kondisinya kalau kita lihat memang untuk saat ini untuk short term kita naruh emas kondisinya apakah bisa sebetulnya kalau kita kan investor ada dua Mbak Ika, investor dan Betul, juga traders. Saran betul. saya kalau Bu Farida sebagai traders itu untuk harganya saat ini tepat untuk jadi traders karena dia beli misalkan sekarang di harga 850 ribuan pada saat karena dia berimpact dari election di Amerika nih Mbak. Kayak kemarin Trump mau memberikan stimulus kepada rakyatnya tapi diulur tuh stimulusnya after election harga emas langsung naik. Jadi korelasinya luar biasa sama Amerika sana untuk harga emas dunia ini. Nah, sama dengan itu, election manfaatkan momen election tanggal bulan awal November itu sebagai kok Bapak Ibu trader, Bu Farida trader. Beli sekarang di level 880 ribuan gitu ya, tapi langsung beli langsung Ibu ya, langsung dapat emasnya per gramnya logam mulia Antam. Beli sekarang nanti di Desember atau Januari Ibu bisa jual. Tapi kalau Ibu sebagai investor untuk jangka menengah, yang realnya kan emas itu untuk jangka menengah Mbak, seperti yang saya bilang di awal. Betul. Itu untuk 899.000 agak terlalu ketinggian, Mbak. Jadi kalau menurut my personal Oke. opinion itu memang range harganya itu realnya seharusnya di angka 600 sampai 700.000 maksimal. Jadi rawan adanya aksi profit taking, rawan emas itu turun, Mbak. Karena kebalikan emas nanti pada saat vaksin itu ada, pandemi COVID-19 udah melandai, yang tadi Bu Febri bilang udah mulai turun dari puluhan juta udah mulai turun, emas ini akan turun Mbak harganya. Jadi hati-hati sama itu sih. Itu Mbak Ika. Mungkin menjawab Bu Ida. Baik, terima kasih Mas Dimas. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk ke saya buat Ibu Febri. Bu, pertanyaannya, kalau untuk Hario itu sebenarnya kalau kita ke rumah sakit, sistemnya bagaimana Bu? Gitu, apakah kita harus cashless kah atau bisa nanti reimburse? Atau bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah ada promo-promo menarik di bulan ini begitu Bu? Oke, siapa tadi maaf yang nanya Bu Ika? Yang nanya siapa? Dengan Bu Dewi Bu. Oke ya, Bu Dewi bagus, makasih pertanyaannya. Jadi produk Hario yang ada di MNC Live itu adalah produk untuk melengkapi Bu, melengkapi yang ada kalau seandainya Ibu sekarang sudah beli produk asuransi di tempat lain, itu sifatnya adalah yang sifatnya cashless atau reimburse. Nah, produk kita yang ada di Hario itu adalah produk yang sifatnya adalah double claim. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya produk asuransi lainnya, ini yang mengganti atau mendambakan reimburse klaim yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan. Itu sifatnya adalah hospital cash plan. Hospital cash plan itu adalah mengganti biaya santunan harian per hari jika Bapak Ibu masuk rumah sakit. Contoh misalnya ya, ada satu nasabah kita beli produk kita yang namanya MNC Sehat atau Hario Sehat, dia ambil yang per hari 1 juta. Ya, 1 juta berarti dia masuk rumah sakit 10 hari kena tipes dapat 10 juta. Walaupun dia sudah klaim di asuransi lain, cukup legalisir yang namanya kwitansi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya walaupun habisnya cuma 5 juta, kita tetap ganti adalah 1 juta kali 10 hari, berarti 10 juta. Jadi adalah santunan dana tunai harian mengganti kalau kita masuk rumah sakit, berarti kita tidak bisa bekerja. Jadi itu yang kita gantikan. Jadi sifatnya malah double claim Bu. Sifatnya reimburse, tapi melengkapi dari asuransi yang Ibu Bapak sudah punyai. Itu satu. Kedua, tadi pertanyaannya adalah Promo Bu. Promo, ya promo. Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian, tepat di bulan depan November kami MNC Live dengan usia 10 tahun. Jadi promonya kita akan, kalau Bapak Ibu silakan download Harionya, itu setiap minggu, setiap sebulan kita punya namanya promo. Dan kebetulan setiap kali pembelian produk Hario mulai bulan depan itu kita diskon 10% Bu. Wow, keren banget ya Bu. Ya. Setiap beli produk kita sifatnya cashback, kita akan memberikan itu langsung kepada Ibu untuk beli produk apapun di namanya produk digital kita Hario. Karena umur kita 10 tahun dengan bulan depan. Jadi kita dapat diskon itu 10% dari semua produk yang beli Hario. Ya, betul. Memang kalau saya tambahkan sedikit ya, memang kalau membeli itu harus pada perusahaan yang terpercaya. Kalau tadi MNC Live udah 10 tahun, begitu juga MNC Aset tadi saya bacakan juga hampir 20 tahun juga gitu ya. Jadi memang harus pada orang yang terpercaya. Nah, kemudian Bu, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Nathan
Pak Bane, selamat siang. Apakah ketika saya sudah berinvestasi di reksadana, maka saya cukup membeli asuransinya saja atau bagaimana, Bu? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya produk-produk yang tadi kita lihat di slide yang saya sampaikan tadi ya. Jadi variasi produk Indonesia di MNC di asuransi itu meningkat sekali. Banyak sekali beragam. Jadi ada asuransi murni, ada kombinasi asuransi dan investasi. Tergantung sih Bu sebenarnya. Tapi kalau saya boleh sarankan, kalau Bapak Ibu mau benar-benar real investasi, sebaiknya langsung investasi seperti tadi Mas Dimas sampaikan, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar meningkatkan, ada orang, saya nggak mau ribet lah Bu Febri, saya mau langsung ada kombinasi, boleh nggak? Beli asuransi, beli investasi, boleh. Itu umumnya di perusahaan asuransi, biasanya produk-produk investasi yang digabung dengan proteksi, itu namanya produk unit link, Bu. Ya, di beberapa perusahaan asuransi namanya unit link, itu adalah perlindungan yang optimal antara investasi dan proteksi. Tapi kalau tadi Ibu bilang, atau Bapak bilang, saya sudah beli produk reksadana Bu Febri, investasi gimana? Sudah beli produk reksadana, tapi proteksinya ya Bapak Ibu harus beli yang namanya produk asuransi. Supaya yang tadi Dimas sampaikan beriringan Bu. Kalau terjadi banyak resiko dengan investasi kita, terjadi dengan kita seperti apa? Jangan panik karena sudah dilindungi yang namanya asuransi. Asuransi apa? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi apapun. Contoh, tadi saya sampaikan di Hario kita punya asuransi rumah. Asuransi rumah kita ya Bu, yang namanya MNC Home Express. Itu cukup murah. Kalau tadi saya bilang 50.000, dapat 33 juta. Itu ya MNC Home Express ya. Dengan uang pertanggungan yang namanya pelindungan rumah karena kebakaran 1 miliar, itu premi cuma 350 ribuan per tahun, Bapak Ibu Ika. Wow, keren banget ya Bu ya. Cuma 350 ribuan per tahun, Ya. tapi kalau kita cover rumahnya 1 miliar, terjadi kebakaran, artinya kita tidak was-was lagi. Asuransi yang mengcover sekitar 1 miliaran. Nah itu contohnya asuransi yang sangat mudah, yang sangat murah, dan gampang kita jangkau melalui handphone saja Mbak Ika. Oke, terima kasih Bu Feb. Dan kembali lagi nih ada pertanyaan buat Mas Dimas. Dari Bu Julia, Siap. masyarakat menurun drastis. Masyarakat menurun drastis. Mungkin maksudnya pendapatan kali ya. Maka walaupun likuiditas tetap merupakan hal yang utama, instrumen investasi dengan resiko yang terukur dan imbal hasil yang kompetitif berbasis obligasi negara. Misalnya RD terproteksi. Oke, RD terproteksi berdurasi sedang mungkin bisa menjadi alternatif. Pertanyaannya, apakah MNC Asset berencana untuk meng-create produk RDT berbasis obligasi negara dalam waktu dekat? Oke, terima kasih Bu Julia. Ini Bu Julia kayak cenayang ya Bu ya. Jadi memang benar yang dibilang Bu Julia tadi. Kita memang lihat ada faktor tadi. Ini likuiditas is number one, taruh di pasar uang. Tapi kan untuk investasi jangka menengah ke panjang kita harus menaruh instrumen yang punya resiko terukur. Salah satunya reksadana terproteksi. Memang benar kami MNC Asset memang akan coba rilis untuk adanya reksadana terproteksi. Namun memang underlying-nya memang lagi kita pertimbangkan. Karena memang yang idealnya adalah underlying-nya itu adalah obligasi negara, Mbak Ika, Bu Julia. Cuma obligasi negara itu kan keuntungan obligasi itu ada dua. Ada kupon sama capital gain gitu ya. Kita bicara kalau reksadana terproteksi biasanya kupon. Nah, kupon-kuponnya resikonya rendah, tapi kuponnya kecil nih kalau obligasi negara. Nah, makanya itu memang kami lagi dalam tahap pembahasan internal. Apakah akan kami masukkan corporate bond tapi dengan resiko yang terukur, main bisnisnya, atau kita compare masuknya adalah obligasi negara gitu. Karena obligasi negara ini menjadi instrumen yang menarik nih Mbak Ika, karena beberapa perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk beli obligasi negara yang tadi saya bilang di awal seperti asuransi, dapur dan sebagainya. Tapi reksadana terproteksi sudah pasti kami akan coba discuss untuk rilis, cuma tinggal underlying-nya aja, tunggu tanggal mainnya aja Mbak Ika ya. Itu. Okay. Terima kasih Mbak Julia pertanyaannya. Udah kayak teaser film ya Mas Dimas. Iya, tunggu tanggal mainnya Mbak ya, after pandemic. Oke, baik. Pertanyaan terakhir kayaknya nih, karena nggak ada lagi yang masuk pertanyaannya. Dari Pak Reynanda Mulia. Saya mau tanya, kalau untuk investasi saham, pilihan sektor usaha atau saham apa yang bertahan di masa pandemi ini? Atau mungkin ke depannya lebih cepat pulih?
Oke, thank you Pak Renanda. Untuk jawaban saham ini memang identik nanti setelah teman-teman di MNC Sekuritas nih salah satu part of financial services kami. Tapi saya coba jawab dari my personal opinion. Memang kita lihat pandemi COVID-19 ini tidak berdampak ke semua sektor, Mbak. Jadi yang rekomendasi dari kami adalah yang pertama itu sektor telco. Ya, saham-sahamnya apa kan Pak Renanda tahu ya, ada ISAT, Telkom dan sebagainya. Karena memang kita tahu sekarang orang banyak lakukan transformasi digital, transaksi itu semuanya pakai WiFi, pakai apa chat dan sebagainya. Jadi mereka-mereka yang berbasis telco itu amat sangat diuntungkan, Mbak Ika gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang saham berbasis banking. Kita tahu banking kemarin itu diprediksi untuk 2021 ya Pak ya. Prediksi saya Pak Renanda ini investor untuk long term. 2021 ke sana itu banking mungkin mulai picking up. Sekarang banking itu agak kurang karena apa? Karena NPL-nya tinggi. Itu naik 3% kalau nggak salah NPL-nya untuk skala nasional karena banyak yang restruktur. Pada saat sudah mulai restruktur itu maksimal OJK memberikan kewajiban hanya 31 Maret 2021. Dengan asumsi tidak diperpanjang berarti tidak ada lagi yang restruktur, NPL-nya akan kembali normal, banking menjadi picking up karena memang apa? Kapitalisasi untuk indeks harga saham gabungan paling gede itu adalah di banking. Yang ketiga adalah baru sektor consumer goods Mbak Ika. Consumer goods itu adalah Unilever dan teman-temannya. Karena kita tahu pada saat pandemi COVID-19 sudah berakhir, orang sudah mulai berkonsumsi seperti biasa. Indonesia ini beruntung dan diuntungkan punya 260 juta warga negara. Jadi kalau consumption base-nya itu meningkat, itu juga meningkatlah saham-saham yang berbasis consumer goods tadi. Itu sih Mbak. Jadi rekomendasi dari saya, my personal opinion, tuh telco, banking, sama consumer goods Mbak. Oke, Mas Dimas ternyata ada lagi satu. Mau dijawab dulu apa bagaimana? Boleh Mbak. Nanti keburu saya mau ke Bandung ini Mbak sebetulnya. Bercanda Mbak Ika. Sebelum long weekend ya, dari Ayu Resta Pak Dimas, kenapa RD saham anjlok banyak ya Pak? Apa bisa naik lagi seperti dulu? Ya, terima kasih Bu Ayu. Nah, itu balik lagi. Kita lihat reksadana berbasis saham. Berarti reksadana itu untuk kalangan yang punya risk profile agresif, nomor 1. Nomor 2, kenapa dia turun? Biasanya reksadana saham itu benchmarknya adalah IHSG, Bu Ayu. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Atau bahasa Jawanya Jakarta Composite Index, Bu Ayu. Canda, Bu. Nah, ini IHSG ini kita lihat. Memang tadi data yang saya buka sebelumnya, IHSG 2019 akhir itu ada di level 6.000-an. 6.300. Saat ini 5.100. Jadi, jikalau reksadana sahamnya itu sesuai dengan benchmarknya atau saham-saham yang big cap inline sama IHSG turun pasti dia juga akan turun. Apakah akan naik? Secara long term IHSG kita lihat IHSG itu untuk investasi long term di atas 3 tahun itu punya historical performance, itu indikasinya adalah naik terus Mbak gitu. Jadi kalau IHSG kembali lagi naik sebetulnya reksadana saham menjadi salah satu pilihan yang menarik. Tapi satu, pastikan Anda sebagai investor jangan traders. Investor kan memang untuk yang jangka panjang ya Mbak ya. Itu sih Mbak Ika. Jadi potensi kenaikan IHSG masih tinggi. Kemarin IHSG 5.100 itu karena foreign investor asing pada keluar semua. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, perlahan-lahan sudah mulai masuk, Mbak. Tapi memang paling banyak masuk ke obligasi negara sih untuk saat ini. Itu sih, Mbak Ika. Baik. Terima kasih, Mas Dimas. Sama-sama. Oke, untuk di akhir acara ini, saya persilahkan. Mungkin Ibu Febri ada kesimpulan yang ingin mau disampaikan, Bu, sebelum kita tutup acara ini? Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih atas pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tahu tadi kayaknya ada yang mau pending makan siangnya nih. Jadi sungguh-sungguh antusias mendengarkan kami dan saya dan Dimas dari MNC Lab dan MNC Asset, bagian dari MNC Group Financial Services. Jadi ini kita akan lanjut Mbak Ika. Jadi kita akan rutin melakukan yang namanya SAKU ini. Ingat SAKU, ingat MNC Lab dan MNC Asset. Yaitu adalah kita bicara santai kulik keuangan. Bahkan nanti kita akan rencana ke depannya, kita akan kombinasi bukan bicara investasi atau proteksi saja, kita juga akan gabungkan dengan misalnya adalah saya di sini ada yang join di kita namanya Ibu Julia. Terima kasih Bu Julia sudah join. Ini adalah ahli yoga. Jadi nanti kita akan combine. Apa bedanya atau bagaimana kombinasi keuangan dengan yoga, ya? Jadi kita akan combine nanti bagaimana hidup sehat bukan hanya dari segi beli proteksinya saja atau sehat supaya asuransi atau investasi menarik, tapi juga bagaimana menjaga diri kita supaya sehat. Karena dengan yoga itu adalah healing, ya. Nanti kita akan undang salah satu Ibu Julia. Terima kasih Bu Julia. Ini adalah salah satu customer saya.
atau partner saya dalam segi yoga di canggih sekali. Jadi nanti berikutnya kita akan kombinasi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya pulih keuangan bukan hanya keuangan itu sendiri, tapi juga bagaimana mengatur keuangan bisa lebih menarik. Yaitu apa? Dirinya juga dipersiapkan untuk supaya uangnya bertambah terus ya Pak Dimas. Tapi Betul, juga Bu Febri. dipersiapkan bagaimana melindungi dirinya dari resiko itu sendiri, yaitu dari beli asuransi. Ingat, zaman sekarang kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja. Dengan genggaman handphone, Bapak Ibu bisa berinvestasi dan bisa melindungi diri dari proteksi atau resiko itu sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Oke, silakan untuk Mas Dimas, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Bu Ika, Bu Febri, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join. Banyak yang dari luar negeri juga udah join. Saya lihat ada beberapa namanya. Intinya adalah resesi ini jangan ditakuti. Resesi ini jadikanlah sebagai opportunity. Jadi opportunity untuk apa? Berinvestasi, untuk melakukan pembelian proteksi juga. Namun apa? Investasinya jangan investasi bodong. Hanya ada 2 L, legal dan logis. Cek legalitasnya dan logiskah return-nya. Itu pastikan semuanya terdaftar dan diawasi OJK, dan juga semua investasi ataupun proteksi bisa dibeli dalam genggaman yang tadi Bu Febri bilang, baik MNC duit maupun Hariotop ya gitu Bu ya. Kalau kita panjangin berarti MNC duitnya Hariotop Bu gitu. Jadi luar biasa ya sinergi kita pada siang hari ini, Saku Santai Ulik Keuangan, dengan kita punya online platformnya MNC duitnya Hariotop gitu ya. Jadi mau investasi ingat MNC duit, mau proteksi ingat Hariotop. Jadi hanya dengan 50.000 dan 100.000 Bapak Ibu semua bisa memproteksi Bapak Ibu dan keluarga, dan juga memberikan investasi jangka panjang buat Bapak Ibu dan keluarga, anak kecil ataupun anak Ibu semua Bapak yang ada di rumah. Itu aja dari saya. Berinvestasilah dengan smart, jadilah smart investor. Semoga hal ini dapat berguna. Terima kasih Bu Febri, mentor saya, Bu Mbak Ika, dan teman-teman MNC Live semua sudah join di MNC Aset saat ini. Kita join juga bareng-bareng, kita adakan hal ini. Semoga hal ini membawa hal yang positif buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan happy weekend Mbak Ika ya. Keren banget ya dari Bu Febri dan Mas Dimas, pokoknya komplit. Oke. Nah, akhir kata nih, saya dengan Septika Helena akan memberikan sedikit closing statement. Mendapatkan uang itu seperti menggali dengan jarum, menghabiskan uang seperti air meresap ke pasir. Untuk itu, atur keuangan dengan bijak bersama Saku Santai Ulik Keuangan. Sampai jumpa di Saku berikutnya. Bye-bye.